Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel yang melanjutkan untuk materi sebelumnya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perhitungan. Jadi ini adalah contoh simbol resistor yang di seri. Seri itu maksudnya adalah segaris. Jadi ini segaris atau berderet. Sedangkan paralel adalah sejajar. Jadi di sini ada titik percabangan. Ada titik percabangan, jadi penyelesaiannya ini sejajar. Kalau ini segaris lurus. Selanjutnya, ini adalah untuk rumus perhitungan dari rangkaian yang ini tadi. Jadi caranya menyelesaikan ini ada rumusnya. Jadi kalau ini hambatan, kalau ini kan hambatan total berapa? Jadi semisal 3 ini dijadikan 1. Ini A, ujung A, ini ujung B. Ini A, B. Jadi dijadikan 1. Ini namanya RS atau R seri. Dengan simbol R seri. Begitupun sama dengan ini. Ini dijadikan 1. Ini A, ini B. Ini namanya RP, R paralel. Jadi ini untuk rumusnya. Untuk resistor seri cukup dengan menjumlahkan. Jadi R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sampai berapa resistor. Jadi R1 nilainya berapa ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Sedangkan untuk paralel rumusnya seperti ini. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai berapa resistornya. Misalkan ini, berarti ini adalah R1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Itu nanti akan dihasilkan RP. Berkebalikan dengan resistor. Untuk kapasitor rumusnya berkebalikan. Jadi untuk seri seperti ini kebalikan dengan resistor. Kalau resistor tadi seri adalah dijumlah, kalau paralel yang dijumlahkan secara langsung, kalau yang seri dengan pecahan seperti ini. Jadi 1 per C total, C sama dengan kapasitor, jadi kapasitor total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Jadi untuk kapasitor berkebalikan dengan resistor rumusnya. Seri, paralel, gitu. Kita langsung saja ke contoh soal. Selanjutnya adalah untuk contoh. Ini adalah untuk contoh rangkaian resistor seri maupun paralel. Jadi di sini campuran. Di sini ada seri, ada paralel. Nah, kita selesaikan dulu yang mana? Kita selesaikan dulu yang bercabang. Jadi kalau ini tidak bisa diseri dengan ini. Ini soalnya ada percabangan di sini. Di sini ada percabangan, jadi tidak bisa dilakukan secara seri. Misalkan ini di seri gini, lalu di paralel, tidak bisa. Jadi ini harus diselesaikan dulu yang bercabang, yaitu ini. Jadi ini kita selesaikan dulu. Nah, untuk ini penyelesaiannya adalah dengan cara paralel. Jadi secara paralel sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan. Jadi 1 per RP1, kita sebut ini RP, R paralel 1 sama dengan 1 per 4 ditambahkan dengan 1 per 8. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi ini per 8, 8, 2, 3. 8 bagi 4, 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 8 ditambah dengan ini tetap. Jadi 1 per 8. Sama dengan 4 per 8. Ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini belum hasil akhir. Soalnya di depan sendiri masih 1 per. Jadi 1 per RP1 sama dengan setengah. Nah, RP1 sama dengan kebalikannya. Jadi tinggal membalik menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 2 ohm untuk R paralel ini. Nah, setelah diparalelkan hasilnya akan seperti ini.
Nah, ini bisa menjadi 1. Jadi ini hasilnya 2 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa diselesaikan dengan cara seri. Soalnya ini adalah segaris atau sederet. Jadi bisa tidak ada percabangan. Jadi bisa diselesaikan dengan cara seri. Jadi R total sama dengan, tinggal menjumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. Jadi untuk resistor satuannya ohm. Begitupun untuk kapasitor, cuma untuk kapasitor sesuai dengan rumus tadi berbeda dengan seri, tapi untuk penyelesaiannya sama. Gitu. Di sini ada contoh untuk rangkaian campuran antara seri dan paralel. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Di sini ada cabang. Di sini ada cabang. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat. Ini adalah seri. Jadi ini adalah seri. Dan ini juga seri. Kita selesaikan untuk serinya dulu. Jadi kita selesaikan, kita ibaratkan RS1. Sama dengan, tinggal menjumlahkan. 2 ditambah dengan 10. Sama dengan 12 ohm. Sama dengan yang bawah, RS2 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6 ohm. Jadi hasilnya untuk gabungan ini adalah 12 ohm dan yang bawah adalah 6 ohm. Nanti gambarnya akan seperti ini. Jadi penyederhanaan gambar seperti ini. Jadi yang atas tadi 12 ohm, yang bawah adalah 6 ohm. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencari R total? Untuk mencari R total kita selesaikan terlebih dahulu yang ini, yang cabang. Jadi di sini ada paralel. Kita selesaikan dulu agar menjadi segaris dan bisa diselesaikan. Sama, jadi 1 per RP sama dengan 1 per langsung R12 ditambahkan dengan 1 per 6. Nah, kita samakan dulu untuk penyebutnya. 1 per 12 ditambahkan dengan, ini juga dijadikan 12, jadinya 23. 3 sama dengan 4 per 12. 4 per 12 bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Tapi jangan lupa, 1 per 3 ini bukan hasil akhir, soalnya di sini masih 1 per RP. Jadi di sini RP sama dengan ini dibalik, jadi 3 per 1 atau bisa ditulis dengan 3. Jadi untuk R ininya adalah 3 ohm, R paralelnya. Jadi untuk R paralel 3 ohm ini digabungkan jadi gambarnya seperti ini, penyederhanaan gambar. Ini tadi dihasilkan 3 ohm. Nah, dari 3 ohm ini bisa diselesaikan secara seri. Jadi R total sama dengan 6 ohm ditambah dengan 3 ohm ditambah dengan 5 ohm. Sama dengan 6 tambah 3 9, 9 tambah 5 14 ohm. Jadi ketemu hambatan totalnya adalah 14 ohm. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada pencampuran juga untuk seri dan paralel. Ini lumayan kelihatan rumit. Jadi kita lihat dulu untuk rangkaiannya, kita identifikasi dulu mana yang segaris, mana yang bukan segaris. Kalau ini tidak segaris, di sini ada percabangan. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan cara seri. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada yang segaris. Jadi ini segaris. Jadi ini bisa diselesaikan secara seri. Jadi ini kita selesaikan terlebih dahulu untuk tahapan pertama. Kita selesaikan dulu. Jadi ini tinggal menjumlahkan. Kita sebut saja RS1 sama dengan 3 ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan 2.
sama dengan 6. Jadi di sini bisa disederhanakan menjadi 6. Jadi ini bisa diseri. R total di sini adalah 6. Jadi untuk gambarnya penyederhanaannya adalah seperti ini. Jadi ini sudah disederhanakan menjadi RS1. Nah, RS1 sudah diketahui adalah 6 ohm. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita selesaikan lanjutannya. Jadi ini bisa diparalelkan. Jadi ini kan titik percabangan, jadi tidak bisa diseri atau tidak segaris. Jadi ini adalah paralel. Kita selesaikan secara paralel. 1/RP1 sama dengan 1/6 ditambahkan dengan 1/6. Ini sudah sama, jadi 2/6 sama dengan 1/3. Nah, ini 1/3 bukan hasil akhir karena di sini 1/RP1. Jadi RP1 sama dengan kalau ini dibalik. Kalau ini kan ke sini, jadi ini dibalik. Jadinya 3 ohm. Nah, jadi ini diparalelkan, hasilnya adalah 3 ohm. Untuk gambarnya akan seperti ini. Jadi ini tadi sudah disederhanakan menjadi ini RP. Jadi ini adalah hasilnya 3 ohm. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita lihat ini adalah segaris. Jadi kalau segaris kita selesaikan dengan seri. Kalau seri gampang, jadi RS kita misalkan RS2 sama dengan RS itu R seri 2. Jadi kita misalkan kita ambil dari sini 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Jadi R totalnya ini adalah 6 ohm. Nah, setelah didapatkan hasil 6 ohm, selanjutnya ini gambar ini akan seperti ini. Akan sederhananya seperti ini. Jadi ini akan sederhana seperti RS. Jadi di sini adalah 6 ohm. Nah, selanjutnya kita paralelkan. Jadi ini diparalelkan. Jadi tahapannya satu persatu, mulai dari tadi yang paling belakang sampai nanti terakhir di seri. Nah, ini diparalelkan jadi 1/RP, kita sebut RP2. Jadi untuk penentuan RP berapapun ini adalah variabel, jadi bebas. Mau RPA atau RP berapa bebas. Cuma sebagai penanda. 1/RP2, 1/6 ditambahkan dengan 1/12. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kita jadikan 12. 12 bagi 2 bagi 6 2 tambah 1 3. 1 tetap per 12. Hasilnya adalah 4/12. Nah, 4/12 bisa disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya di sini 1/3 belum selesai, RP2 sama dengan dibalik jadi 3. Jadi 1/3 jadinya 3 ohm. Nah, ini sudah didapatkan hasil, jadi ini menjadi satu dengan ini. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini sudah segaris. Jadi ini sudah satu garis. Bisa diselesaikan dengan cara seri. Kalau seri mudah, tinggal menjumlahkan. Jadi R total, kan ini sudah total sama dengan 6 ditambah RP2 yang baru saja dihitung, yaitu 3 tambah dengan 3, ini 3 ohm ditambahkan dengan 7. Jadi 9 ditambah dengan 7, 16 ohm. Nah, ini adalah untuk hasil akhirnya. Jadi R totalnya adalah 16 ohm. Begitupun juga sama dengan kapasitor. Cuma pada kapasitor berkebalikan pada rumus resistor ini. Jadi untuk kapasitor seri nanti yang pecahan itu. Jadi untuk kapasitor seri 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2.
Ini untuk serinya kapasitor. Sedangkan untuk resistor serinya langsung, jadi R total sama dengan langsung R1 ditambah seterusnya. Nah gitu. Jadi untuk contoh yang kali ini saya bahas adalah untuk resistor, sama halnya dengan kapasitor. Mungkin itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Nanti jika ada kurang paham atau perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.